Oke, sebelum menonton video ini, silahkan cuci tangan dulu pakai sabun dan kalau nggak ada hal-hal yang penting, silahkan tonton aja di rumah. Oke, lanjut. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ono di sini dari Juru Review dan selamat datang di segmen Ragam. Nah, sekarang kita lagi nyobain sesuatu yang baru dan beda sih. Ya sebenarnya nggak baru-baru banget sih. Orang lain udah pernah ngelakuinnya. Tapi Juru Review sih baru pertama kali ya ngelakuinnya. Kita akan coba bikin konten wawancara lewat aplikasi Zoom. Jadi semoga kita bisa wawancara orang-orang yang jauh di sana, tapi dengan cara yang lebih efisien dan efektif lah. Oke, di seberang sana udah ada saudara Muji. Ya, coba Muji, ngomong Muji. Ya, balik lagi ya sama kita berdua ya, sama gue Muji. Eh, gue lagi mau tidur lagi sebenarnya, cuman tiba-tiba diajakin Zoom meeting, ya udahlah gitu. Kita mau bahas apa nih? Ya, sebenarnya sih kita mau ngebahas yang lagi terjadi saat ini sih. Ya, apalagi lah kalau bukan corona. Tapi ya sebenarnya corona ini tuh jadi sesuatu yang bagi gue pribadi jadi sesuatu yang susah banget dilupain karena emang bertepatan banget sama bulan Ramadan. Nah, Ji, di bulan Ramadan ini lu ngerasa beda nggak Ji dengan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan adanya pandemik corona ini? Iya, paling bedanya eh, udah nggak ada tarawih berjamaah lagi, ya kan, di masjid-masjid atau di tempat ibadah. Kayaknya terus yang biasanya apa namanya, kalau untuk Ramadan tuh pada umumnya tuh biasanya ada penjual takjil itu di satu kawasan industri ya di daerah Pulau Gadung sana itu biasanya banyak banget gitu yang jualan, tapi karena lagi wabah kayak gini ya mereka pada nggak jualan, kalaupun ada sedikit sekali. Biasanya lu mau cari makanan apa aja ada di sana gitu. Kebetulan kantor gue di daerah sana, jadi gue kalau misalnya mau buka ya biasanya mampir dulu ke sana gitu. Tapi ya bedanya sih biasanya gue kadang suka buka puasa di kantor ya, jarang banget di rumah gitu. Jadi kalau dengan adanya pandemi ini ya alhamdulillah jadi gue bisa buka terus di rumah karena jam kerja berkurang gitu. Ya Oke, kalau oke. nggak ada beda, sebenarnya kalau soal terawih sih nggak ada bedanya ya. Gue kalaupun gue terawih biasanya ya emang karena dulunya kerja gitu ya. Jadi jam terawih itu masih di kantor biasanya. Jadi kalaupun terawih gue sendiri gitu. Jadi eh, kalau sekarang ya nggak ada bedanya sih, gitu aja sih. Oh gitu. Tapi bentar-bentar. Lu kalau nggak ada pandemi corona, emang lu tarawih lu? Terus emang lu puasa lu? Puasa lu? Puasa sendiri. Oke, oke. Terus apalagi bedanya? Kalau misalnya tentang kerjaan, ada bedanya nggak sih ketika Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini ketika lagi ada pandemik corona ini? Karena kan gue tahu nih, lu masih kerja kan di luar rumah lah untuk masa-masa Ramadan ini. Ada bedanya nggak? Ya bedanya itu sih, gue jam kerjanya berkurang terus eh ya, tapi kan eh, job desk pekerjaan gue tidak berkurang ya, karena jam kerjanya dikurangin tapi job desknya tidak dikurangin ya, gue kerjanya pun jadi super ngebut, jadi capek sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi gitu. Tapi sebenarnya waktu istirahat pun jadi lebih banyak karena pulang ke rumah udah belum malam gitu, masih sore, jadi jam 5 tuh biasanya gue udah di rumah.
Yang biasanya jam 5 tuh gue masih kerja banget, bahkan sampai jam 9 malam kadang. Ya intinya sih lebih bersyukur ya. Terus jalanan pun agak lengang, tapi makin kesini sih makin ramai lagi. Udah kayak nggak terjadi apa-apa ya kalau gue di jalan tuh ya. Udah mulai macet lagi segala macam gitu. Jadi menurut gue kayaknya orang-orang mungkin udah pada bosen di rumah aja, atau udah lupa kalau sekarang kita ini lagi menghadapi masa-masa pandemi sebenarnya. Kalau lu tadi bilang jalanan makin rame, makin hari makin kesini makin rame. Jadi sebenarnya menurut lu PPSB itu efektif gak sih? Dan sebenarnya harus gak sih PPSB itu ada? Sebenarnya sih untuk memutus rantai mata penyebaran sih penting banget sih menurut gue. Cuman balik lagi ke masyarakatnya sih sebenarnya. Masyarakatnya ini ya lu tau lah, plus 62 ini orangnya istimewa semua gitu. Jadi aneh-aneh lah, unik-unik gitu. Jadi mereka seperti acuh gitu. Sebenarnya gue kalau boleh milih, gue juga maunya di rumah aja kayak kalian gitu. Tapi karena gue punya ikatan pekerjaan gitu, terus gue harus kerja, akhirnya gue harus menantang pandemi ini, gue tetap beraktivitas seperti biasa ya. Mau gimana lagi gitu. Sebenarnya ya kalau bisa sih di rumah aja. PSBB ini penting sih sebenarnya. Tapi balik lagi ke masyarakatnya. Sama kayak misalnya semenjak PSBB dilakuin ini kan jalan-jalan diportalin semua segala macam kan, akses mau ke rumah lo sekarang cuma satu pintu kan. Ya iya benar. Tapi tetap aja orang-orang pada keluar gitu. Sebenarnya eh, yang lebih ditekankan tuh harusnya masyarakatnya diedukasi lebih kencang lagi sih. Nggak hanya di portal-portalin gitu sih. Oke oke. Kalau menurut gue pribadi ya, sebenarnya sih gue tuh nggak masalah sama orang-orang yang di luar. Tapi maksud gue gini, kalau misalnya lu punya privilege untuk bisa di rumah, untuk bisa ngelakuin segala halnya di rumah tanpa perlu keluar ke rumah, ya lu jangan ikutan-ikutan keluar. Tapi kalau misalnya memang keadaannya darurat, harus mencari nafkah di luar, terus memang harus keadaannya kerja, ya menurut gue itu nggak apa-apa. Tapi gue tuh suka kesel sebenarnya sama orang-orang yang lu tuh sebenarnya bisa di rumah, ngapain aja tersedia di rumah, tapi lu keluar cuma buat nongkrong atau ya cuma karena bosen gitu betul, aja sih. betul. Tadi malam ya gue abis COD gitu. Gue COD makanan sama temen gue. Itu gue ngeliat di daerah Jakarta Timur. Itu ramai sekali. Itu tuh ya namanya malam minggu mungkin ya. ABG semua segala macam. Terus tongkrongan tempat nongkrong di sana pun tetap ramai seperti nggak terjadi apa-apa. Gue bingung sama orang-orang ini. Ini gimana sih, terus minimarket, supermarket pun tetap ramai dan mereka nggak melakukan physical distancing gitu dalam mengantri di kasir gitu. Gua ngelihatnya ini orang gimana sih gitu. Sebenarnya kan asal barisnya rapi ya tetap aja udah waktunya giliran lu bayar ya udah pasti lu kan nggak bakal mungkin disuap orang kan gitu. Tapi ini rapat-rapat banget berdirinya. Gue ngelihatnya wah sayang banget nih, masyarakatnya emang harus diedukasi sih menurut gue. Oh iya ya, ngerti gue. Jadi mungkin ini kali ya, mungkin tuh yang salah bukan PPSB-nya ya, tapi mungkin perilaku kitanya aja kali ya yang susah buat menjaga jarak. Karena emang nggak usah jauh-jauh ke Jakarta Timur ya, di Jakarta Utara juga di daerah kita. Depan Islamic Center Jakarta lu kalau malam masih banyak gitu. Gue tuh nggak gue tuh nggak pernah masalahin tentang orang-orang yang jualan itu, tapi emang sebaiknya tuh harus dibikin jarak aja sih antara yang beli sama yang jual. Terus ya dibikin kayak garis-garis ngantri gitulah. Emang sih nanti bakal jadi ribet, tapi gua rasa sih akan sangat
ribet lagi kalau misalnya Jakarta Utara itu jadi zona merah. Karena menurut informasi yang gua terima ya, Jakarta Utara tuh udah pernah jadi zona merah, tapi sekarang tuh udah turun jadi zona hijau karena beberapa orang yang udah teridentifikasi positif akhirnya sembuh dan udah dirawat gitu. Dan lu tahu nggak berapa jumlah pasien positif sampai tanggal 15 Mei kemarin? Ini tanggal 16 kan ya? Ya nih. 17 sekarang. Oh ya sekarang 17 malahan. Ya nih. 17. Tanggal 15 tuh Informasi yang terakhir gua dapat sih 16 ribuan ya. iya benar. Tapi ekornya gue lupa. Nah, nih, oke, kasus positifnya untuk tanggal 15 Mei 2020 itu jumlah positifnya 16.496 pasien, dirawatnya 11.617 orang dan pasien sembuhnya 3.803 dan pasien meninggalnya 1.076. Nah, emang sih yang sembuh itu lebih banyak daripada yang meninggal, tapi 1.000 orang meninggal tuh bukan angka yang kecil. Ya 1.000 itu angka manusia loh. Maksud gue adalah sampai kapan? Maksudnya sampai kapan pandemi ini akan berakhir kalau kita gini-gini terus. Gue tuh nggak pernah ngelarang orang buat keluar, orang buat ngelakuin kegiatannya, terutama orang-orang yang memang harus cari nafkah. Itu gue salut banget malahan untuk orang-orang seperti itu. Tapi ya maksud gue, kita nih yang bisa di rumah, ya di rumah aja. Terus kalaupun misalnya harus keluar, ya itu social distancing sih yang harus diberlakukan. Nah, Ya gitu sih. iya, makanya itu kan balik lagi gue bilang kan, sebenarnya masyarakatnya harus benar-benar diedukasi lebih keras lagi. Tapi menurut gue sih sebenarnya pemerintah pun sudah mengedukasi di mana-mana. Gue kan ibaratnya gue masih kerja berkeliaran kemana aja. Gue sering lihat polisi atau pol pp tuh make toa itu keliling, itu ngasih tahu himbauan-himbauan physical distancing, terus apa namanya PHBS, pola hidup bersih dan sehat, itu digongin terus menerus. Tapi mungkin emang apa masyarakatnya apa gimana gue nggak paham. Tapi yang nggak terlalu penting untuk keluar ya tetap aja mereka keluar. Padahal sebenarnya pemerintah pun sudah berupaya buat apa namanya mengedukasi masyarakatnya. Setiap hari itu bisa beberapa kali lewat itu Pol PP atau polisi-polisi tersebut untuk ngasih tahu. Bahkan sekarang ada checkpoint di setiap tempat kan untuk keluar masuk Jakarta sekarang di perbatasan-perbatasan gitu. Jadi buat orang-orang yang dari Jakarta nggak boleh keluar Jakarta, yang dari luar Jakarta nggak boleh masuk Jakarta secara bebas sekarang gitu. Semua dicek-cekin gitu. Dan harus punya surat tugas. Kalaupun kita mau keluar atau masuk ke Jakarta. Gitu sih. Sebenarnya sih menurut gue pemerintah udah bagus banget protokolnya. Cuma terkadang apa masyarakat ini seperti yang kemarin di Make di Sarina kan. Iya lu udah tahu mau ditutup, lu ngapain lagi ke sana? Tinggal lihat aja beritanya di medsos. Ngapain lu harus ke sana mengabadikan momen terakhir? Buat apa? Udah tahu lagi begini. Ya kan itu salah satu yang hal-hal yang kurang penting sih menurut gue. Lu ngapain ke sana buat mengabadikan momen seperti itu? Kalau lagi nggak ada pandemi ya oke lah gitu. Tapi kan sekarang lagi kayak begini lu aneh-aneh aja kelakuannya kan, bener gak? Ya. Gue mau nanggapin sedikit tentang yang itu tuh, tentang McD Sarina. Ada juga yang bilang kayak gini, Corona pasti berlalu, McD Sarina takkan kembali. Menurut lu kayak gimana tuh? Ya nggak mungkin lah menurut gua, karena kan memang manajemen Sarina itu kan ganti, terus katanya sih bekas McD-nya itu pengen dijadiin tempat UMKM Indonesia ya, jadi UMKM lokal gitu. Jadi menurut gue sih
kecil, bahkan nggak ada kemungkinan buat McD Sarina balik gitu. Kalaupun McD mau buka lagi mungkin di daerah dekat-dekat sana mungkin, tapi bukan di Sarinanya sih menurut gua. Itu aja sih. Ya menurut gua ya itu mungkin orang penasaran kenapa sih ini McD bisa sampai tutup, apa gara-gara merugi banget gitu. Ya rugi sih iya, tapi menurut gua nggak akan sampai nutup tokonya juga sih. Ya kan? Sebenarnya ya gara-gara itu sih. Kayak info yang gue dengar karena manajemen Sarina itu ganti manajemen, jadi mau diganti konsep gitu. Penyegaran sih kalau menurut gue gitu. Ya gue sih pernah makan di sana beberapa kali, tapi ya B aja sih, maksudnya seperti McD pada umumnya gitu. Kenapa orang-orang reaksinya berlebihan itu loh? Gue nggak habis pikir sama mereka. Tapi Ji, katanya kata orang-orang yang ke sana, yaitu sebagai bentuk rasa nostalgia dan perpisahan mereka loh. Karena kan McD Sarina itu adalah McD pertama di Jakarta ya, dan mungkin juga di Indonesia kali ya. Gue agak kurang update nih infonya. Tapi yang jelas, gue rasa sih McD Sarina tuh jadi McD pertama di Jakarta. Dan orang-orang yang dulunya pernah kesana di masa kecilnya, ya berusahalah untuk melepas McD Sarina untuk terakhir kalinya. Kayak gitu sih. Tapi tapi gue pribadi sih gue ngerasa sih oke itu mungkin penting, tapi maksud gue adalah eh ya lu gila kali, maksud gue sekarang tuh lagi pandemik, lagi ada PPSB, dan lu masa iya sih, maksud gue kenangan itu kan adanya di hati, bukan di Nggak tempat. harus datang, bener gak? Ya gitu sih. Iya, ya udah gitu. So what kalau itu McD pertama di Jakarta, terus bahkan di Indonesia. Ya udah, lalu kalau mau ngenang, ya udah kalau lo ada momen di handphone lo atau segala macam, ya cukup lihat dari situ. Kenapa harus ke sana sih? Gitu. Kecuali mungkin kalau lu kerja, ya kan, kantor lu dekat situ, lu tetap bekerja, lu lagi lewat, berhenti sebentar 5 menit habis itu pergi lagi, ya nggak masalah. Tapi ini hampir berbondong-bondong, satu kelurahan datang, mau ngapain lu, mau tawuran apa nontonnya, apaan sih gitu. Nah, gini nih Ji, gara-gara ini semua nih, gara-gara banyak orang yang gak patuh PPSB, eh, orang-orang tuh di Twitter jadi punya hashtag namanya Indonesia Terserah. Hashtag Indonesia Terserah. Nah, jadi kayaknya orang-orang udah capek aja gitu sama ngurusin orang lain yang, ya maksudnya, ya gue rela-relaan di rumah, lu kok bisa-bisanya keluar gitu. Bandara udah dibuka, lu pada kesana, mau pada kemana sih? Maksudnya, emang sebegitu pentingnya lu untuk Nah ini melakukan penting, penerbangan? menarik nih. Iya, jadi gini, eh salah satunya public figure yang gue lihat bikin tulisan Indonesia Terserah tuh Dokter Tirta ya. Dia pakai hazmat suit, foto dengan tulisan itu. Iya, oke. Kalau mereka mungkin mau mudik, oke. Tapi menurut gue gini, gue juga mau mudik kok. Gue juga udah lihat-lihat tiket kemarin, tapi nggak jadi. Ya gimana? Lu lagi pandemi terus apa namanya, engkong lu atau nenek lu nanti di sana kenapa-napa cuman gara-gara lu, ya kan? Ya, lu nggak kasihan sama mereka. Iya, di rumah lu aman, tapi pas di perjalanan lu tertular atau lu jadi carrier gimana? Bahkan temen gua aja yang dokter, itu dia sampai ngekos karena dia takut kalau dia tuh carrier atau OTG gitu. Jadi kalau misalnya dia carrier terus atau dia OTG kan berarti dia menularkan juga nanti ke orang tuanya. Makanya dia bela-belain dia sampai ngekos, nggak ketemu orang tuanya secara virtual doang kayak begini. Emang enak menurut lu? Puasa hari pertama nggak ketemu orang tua,
ketemunya video call kayak gini nggak enak gitu. Mereka udah berkorban buat kita semua, tapi kitanya malah kayak begitu. Apalagi sampai ada yang ngejual di online tuh apa, surat Surat bebas apa, surat bebas bebas corona corona. ya, COVID-19 ya. Iya. Itu gila banget sih. Abis masker, hand sanitizer melejit, terus udah mulai turun. Ini lagi, ada lagi peluang bisnis baru. Gila banget sih. Tiba-tiba orang sebanyak itu bisa punya surat tugas dan punya surat bebas COVID-19. Itu sih menurut gua nggak masuk akal banget sih. Gitu. Ya kalau mungkin ada orang-orang yang bekerja. Jadi gini loh, orang yang beneran mau kerja, yang beneran butuh perjalanan tersebut atau bahkan ada sanak keluarga yang meninggal atau sakit keras sehingga mereka mau pergi-pergian jadi dipersulit gara-gara mereka-mereka orang yang egois banget ngusahain mudik gitu loh. Bahkan ada uh, beberapa apa ya, teman kantor, tapi gue nggak terlalu kenal sih sama orangnya karena beda divisi. Kemarin divisinya dia sempat diliburin pas awal-awal PSBB ya. Nah, setelah dia diliburin, dia mudik lah. Begitu dia mudik, pas ya udah divisinya dia akhirnya kerja lagi kan, masuk lagi. Nah, begitu dia mau balik ke Jakarta nggak bisa, men. Gara-gara itu udah mulai makin perketat kan orang yang keluar masuk Jakarta. Akhirnya dia nggak bisa keluar, nggak, tetap di kampung. Akhirnya apa? Pekerjaan terbengkalai. Gue nggak tahu nanti statusnya kayak gimana kan. Kesalahan-kesalahan dari siapa? Dari dirinya pribadi, bener gak? Iya, Kalaupun iya, nanti iya. perusahaan mencat dia, ya bukan salah perusahaannya. Lu gue rumahin biar di rumah aja, ngapain lu mudik kan gitu, bener gak? Iya, Kalau iya, lu iya. dipecat, nah itu pasti nyalainnya perusahaan. Ya itulah orang-orang. Terus 62 ini unik-unik gitu. Oke, oke. Yang paling gue khawatirin ya dari semua ini adalah ketika petugas medis udah terlalu capek ngadapin semuanya, dan ya udahlah, lu terserah lah, lu mau ngapain, dah bodo amat lah. Gua lu sekarang di luar, ya udahlah, gua sekarang di rumah aja. Itu sih yang paling bahaya. Oh iya, Walaupun ya, bentar dulu, jangan dipotong dong. iya, iya, Wala- iya, iya. Walaupun sebenarnya sih gue nggak yakin sih mereka akan setega itu. Tapi ya kalau mereka aja nggak bisa setega itu, masa kita tega sih untuk membebani mereka. Jadi ya tolonglah. Kalau bisa di rumah ya di rumah aja. Untuk mudik ya ditunda dulu sampai semuanya aman aja. Gitu sih menurut gue. Iya Ya. sih, kan itu. Gue bingung, eh, ini masyarakatnya mau diedukasi seperti apa lagi, terus mau ngasih arahan gimana lagi, gue nggak paham. Biar mereka harus tetap di rumah aja. Bahkan yang paling menyayangkan, ada influencer beauty vlogger itu bilang pas di wawancara kayak kita segmen bahas begini, dia bilang, gue mau lo alam aja lah, gue keluar nggak pakai masker, terus misalnya gue dari pasar atau dari ngambil makanan dari ojek online, abis megang-megang terus langsung makan, ya gue makan-makan aja, nggak usah cuci tangan dulu. Gue ya walau alam lah, mati-mati aja. Nggak ada corona gitu, banyak penyakit lain kan yang bisa matiin orang. Maksud gue, jangan aneh-aneh gitu. Udah tau, kadang-kadang masyarakat kita ini main telan mentah-mentah aja, ya kan? Informasi gitu. Apalagi dia influencer, ngasih impact setiap perilakunya itu ke masyarakat tuh gede banget. Dia nggak mikir ke sana, apa-apa buat lucu-lucuan doang, apa. Tapi maksudnya jangan kayak gitu lah. Gitu, kasihan mereka orang yang sudah berjuang buat mereka, apa, buat kita gitu, kayak eh, apa namanya, para tenaga medis gitu, salah satunya bahkan sampai banyak yang gugur juga kan, cuman gara-gara untuk ngebelain kita, masa kita nggak bisa ngebelain mereka juga kan gitu. Dia
caranya kita ngebelain mereka ya nggak usah ribet-ribet di rumah aja. Kalau gitu di rumah terus PHBS itu penting gitu. Gua bingung PPSB, kenapa PPSB bukan PHBS, apaan PHBS? pola hidup Oh, bersih dan sehat tuh nggak tahu. Ya oh, oke, ampun. oke. Terlalu banyak singkatan, Ji. Iya, Oke, oke, bentar. pola hidup bersih dan sehat tuh penting. Bentar, gue potong ya. Nah, masalah yang influencer yang tadi lu bilangin itu, dia udah bikin klarifikasi di Oh, udah podcastnya. klarifikasi dia. Udah di podcastnya Deddy Corbuzier. Jadi ya, iya dia ngaku salah dan ya biasalah, bilangnya sih kepleset. Ya, tapi ya udahlah. Maksud gua ya udahlah kita nggak usah mikirin dia lagi. Maksud gua nggak usah mikirin hal-hal yang kayak gitu sih. Ya kita fokus aja lah sama apa yang bisa kita lakuin. Kalau bisa di rumah ya di rumah aja. Oke Ji, ini tuh kayaknya udah 20 menitan kita nih ngobrol. Bentar sih. Kalau dibandingin sama podcast-podcastnya Deddy Corbuzier sih, ya ini seperempatnya lah. Oke Ji. Oke Ji, makasih banget nih Ji buat ngobrol-ngobrolnya. Kita udah lama juga nggak ketemu. Udah 2 hari ya kita nggak ketemu. Oke. Emang 2 hari? Enggak dong. Seminggu Kan ya? Selasa terakhir. Terakhir kita ketemu Selasa. Oh iya, Segmen benar-benar. Mami hari Selasa kemarin kan. Oh ya udahlah. Oh ya, dan ini rencananya video ini bakal tayang pas Lebaran kayaknya ya. Gue bakal rilis ini. Dan semoga pas Lebaran, Oh ya, iya kan minggu depan ya, dikit lagi. iya dikit lagi, Lebaran dikit lagi. Ya semoga sih pas Lebaran Corona udah hilang ya. Walaupun memang agak hopeless sih gue. Corona bakal hilang pas Lebaran. Tapi ya mudah-mudahan keajaiban terjadi lah. Ya sekalian aja karena ini akan dirilis di Lebaran. Selamat Lebaran untuk kalian semua yang nonton ini. Dari gue pribadi mohon maaf lahir dan batin. Dan ya semoga tahun depan kita bisa ketemu lagi di Ramadan yang lebih baik lagi. Di Ramadan yang lebih sehat, lebih bisa kumpul sama keluarga. Oke? Kalau lu sendiri gimana Ji? Iya, selamat Lebaran buat teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf juga kalau misalnya konten kita ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan di hati, sengaja ataupun tidak disengaja. Kita mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua biar Ramadan dan Idul Fitri di tahun depan kita bisa lewatin dengan seperti biasa ya, enggak kayak begini. Amin. Oke udah Ji ya. Kita akhirin aja kayaknya meeting hari ini. Oke, makasih banget semuanya untuk yang udah nontonin video ini sampai selesai. Sekali lagi mohon maaf banget kalau misalnya ada salah-salah kata. Gua Ono pamit. Ya, gue pamit. Salam Juru Review. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.